Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri mata kuliah pesisir ini. Untuk pekan kedua kita akan bahas tentang pesisir. Jadi judulnya adalah pendahuluan tentang pesisir. Pada pekan lalu saya sudah kasih video YouTube buat memberikan ya gambaran secara audiovisualnya tentang pesisir di Indonesia, termasuk masyarakatnya. Nah, untuk pekan ini ya kita akan kulik lebih dalam lagi tentang pesisir. Jadi sebelum kita rencanakan sesuatu, kita pelajari dulu wilayah perencanaannya. Baik, jadi kenapa perencanaan pesisir itu penting? Karena di Indonesia, kita itu adalah negara kepulauan terluas di Katulistiwa gitu ya. Jadi pantai-pantai kita itu banyak, dengan kata lain, wilayah pesisir kita juga banyak. Kalau perencanaan yang kita lakukan hanya fokus di daratan saja, maka ada potensi-potensi wilayah pesisir yang belum terjamah oleh kita. Kemudian garis pantai kita itu mencapai lebih dari 95.000 kilometer gitu ya. Itu kan panjang sekali dan menyimpan banyak potensi untuk dikembangkan. Kemudian garis pantai tersebut itu nomor 2 di dunia setelah Kanada. Jadi Kanada itu nomor 1, kita nomor 2. Makanya perencanaan pesisir itu sangat penting untuk diterapkan di Indonesia. Karena terkait pembangunan wilayah yang tujuan utamanya tentu untuk mesejahterakan masyarakatnya. Nah, selama ini di pesisir itu sering ada masalah ya. Pertama, tentunya terkait eksploitasi sumber daya alam. Seperti yang mungkin sering kita ketahui atau kita lihat, daerah-daerah pesisir itu rawan pengerusakan ekosistem gitu ya. Pertama, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan racun, bom, pukat harimau, sehingga segala jenis ikan dari anakan sampai yang sudah besar itu diambil semua, sehingga untuk apa ya, mereka berkembang biak itu jadi sedikit terganggu karena anakannya sudah diambil. Belum lagi dengan pukat harimau itu kan menghancurkan terumbu karang-terumbu karang. Padahal terumbu karang itu penting untuk jadi rumah-rumahnya ikan kan. Jadi tidak heran kalau dari tahun ke tahun jika metode penangkapan ikan seperti ini dipertahankan, maka hasil tangkapan laut kita akan jauh berkurang. Belum lagi masalah pencemaran. Kan. Kemudian konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir. Nah ini juga lumayan banyak kita temui. Jadi antara konservasi ekosistem dengan pemanfaatan ruang untuk tata guna lahan yang lain, itu seringkali bersinggungan gitu ya. Maka tidak heran kalau teman-teman mungkin sering dengar berita hutan-hutan bakau itu diolah atau diubah menjadi tempat wisata misalnya, atau diubah menjadi kawasan industri, karena sama-sama butuh ruang di sini, sehingga terjadilah konflik. Kemudian minimnya penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Nah ini mungkin terkait dengan usaha penangkapan ikan kita. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kebanyakan nelayan-nelayan kita itu hanya menggunakan perahu-perahu kayu gitu ya, dengan mesin boat yang terpisah, sedangkan kapal-kapal negara lain itu sudah ya benar-benar kapal untuk bahkan bisa mengolah di atas kapal gitu. Sehingga kita belum bisa memaksimalkan potensi laut yang kita punya. Kemudian pengembangan pembangunan tanpa pengelolaan yang memadai dan integratif. Jadi hanya sekedar dibangun, tapi tidak memperhatikan lingkungan dan tidak mesejahterakan masyarakat yang ada di sana. Mungkin resor-resor yang dibangun untuk wisata, ya hanya didatangi oleh wisatawan, tapi tidak memberi dampak apa-apa buat masyarakat di sekitarnya. Gitu. Hanya mengeksploitasi wilayah tersebut. Mungkin teman-teman pernah dengar di salah satu pantai di Indonesia, ada yang diusir dari pantai karena dianggap mengganggu lahan dari hotel di sana. Itu juga tidak integratif gitu ya. Nah, dengan adanya perencanaan pesisir yang baik, diharapkan masalah-masalah berikut ini bisa teratasi gitu ya.
Oleh karena itu, pada tahun 1992 pada Earth Summit di Rio de Janeiro, kawasan pesisir itu harus di-manage atau dikelola secara terintegrasi. Jadi harus terpadu dengan semua aspek dalam kawasan tersebut, termasuk geografi dan politik, supaya pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya melihat aspek ruang saja, tapi juga aspek sekitarnya, sosial, ekonomi, bahkan geografi dan politik. Sehingga tidak heran bahwa ICM atau Integrated Coastal Management itu adalah sebuah proses yang dinamis, multidisiplin dan iteratif. Jadi dinamis ini dia akan selalu menyesuaikan dengan kondisi. Selalu karena dia multisektoral, maka dia akan selalu menghadapi dinamika-dinamika yang muncul gitu. Entah dari geografisnya, entah dari politiknya atau masyarakatnya. Kemudian multidisiplin karena kalau kita bicara perencanaan wilayah ya tidak hanya soal tata guna lahan saja, tapi aktivitas di dalamnya terkait aturan juga. Maka tidak bisa hanya dikelola oleh satu disiplin ilmu saja. Kemudian ICM itu adalah proses yang iteratif atau berulang. Karena kita ingin keberlanjutan kan kata kuncinya. Jadi ya setiap waktu tertentu ya harus dilakukan terus-menerus. Nah, tujuan ICM sendiri adalah mengurangi konflik penggunaan sumber daya di pesisir. Jadi kita tidak ingin adanya eksploitasi. Gitu ya. Memanfaatkan boleh-boleh saja. Menggali potensinya tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika muncul eksploitasi. Kemudian memelihara keterpaduan fungsi sistem sumber daya pesisir dan kesehatan lingkungannya. Walaupun kita memanfaatkan potensinya, tapi sistem dari pesisir itu jangan sampai hilang gitu ya. Terutama misalnya hutan-hutan bakau yang berfungsi sebagai pemecah ombak. Ketika hutan bakau itu semakin sedikit atau semakin sempit kawasan wilayahnya, maka akan muncul banjir-banjir rob misalnya. Kemudian gelombang akan mengikis permukaan tanah dan banyak gangguan-gangguan lain. Akibatnya kan jadi tidak sehat lingkungannya, kemudian fungsi pesisirnya jadi berkurang. Keseimbangan yang kita cari adalah keseimbangan ekonomi, sosial, budaya, ekologi, dan rekreasi. Jadi, apapun yang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat tentu memang bicara soal ekonomi. Segala aktivitas yang kita lakukan tentu ada dasar ekonominya. Ada yang kita berikan, tentu kita mengharapkan sesuatu yang kita dapatkan ya. Itu tidak masalah, tapi harus seimbang dengan sosial. Jadi masyarakat mungkin harus dilibatkan atau jangan sampai masyarakat itu dirugikan. Budaya jangan sampai merusak budaya yang sudah ada. Kemudian ekologinya masih harus tetap terjaga. Kemudian rekreasi. Bisa loh pesisir itu dijadikan sarana rekreasi untuk hiburan bagi masyarakat, untuk wisata dan lain sebagainya. Jadi harus seimbang gitu ya. Nah, goalnya adalah mempertahankan sumber daya alam pesisir. Sumber daya yang berupa tanah, air, biota laut, atau komponen hayati lainnya, tapi tidak menutup diri dari peluang memanfaatkannya dengan rasional gitu ya. Jadi memang tujuan utamanya adalah mempertahankan. Tapi ketika ada potensi yang masih bisa dimanfaatkan dan itu tidak mengganggu kayak kondisi ekosistem yang ada di pesisir, rasanya sah-sah aja untuk dimanfaatkan demi kepentingan orang banyak. Kemudian ini bicara soal keseimbangan yang rasional gitu ya. Keseimbangan yang logik, yang logis. Jangan atas nama ekonomi mengambil sumber dayanya berlebihan. Kalau dari sisi ekonomi mungkin ya masih dibenarkan karena toh ada benefit ekonomi yang bisa diambil. Tapi kalau secara rasional tentu ada hal yang terkorbankan. Nah itu mungkin yang bisa diminimalisir dengan ICM tadi. Kemudian pendekatan pengelolaan pesisir itu memperhatikan secara mendalam dan menyeluruh keberadaan sumber daya alam yang ada. Jadi sebelum kita kelola, dipetakan dulu, dikenali dulu wilayahnya, ada apa saja potensi-potensinya,
ada apa saja yang sudah terkelola atau ada apa saja yang belum terkelola dengan baik. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatannya dengan integrasi. Jadi ketika kita memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di pesisir, kata kunci adalah integrasi. Utamanya ekologi dengan ekonomi, antara sosial budaya dengan ekonomi. Jadi dengan ada integrasi ini tidak ada satu sektor atau aspek yang menonjol gitu ya, tapi sama-sama punya peranan dalam pemanfaatan pesisir. Kemudian melakukan pendekatan interdisipliner dan koordinasi antar sektor dan stakeholder. Nah ini yang penting, ini adalah kata kunci pengelolaan atau perencanaan gitu ya. Pendekatan interdisipliner. Jadi kita harus tahu atau menggandeng ahli-ahli atau pakar di bidangnya sebelum melakukan perencanaan di pesisir. Kira-kira bagaimana, misalnya kita minta pendapat dari ahli kehidupan laut, marine life. Apakah dengan kegiatan tertentu ini akan mengganggu kehidupan biota lautnya? Atau sebatas mana kegiatan bisa dijalankan tanpa mengganggu keseimbangan ekologinya? Kemudian pemangku kepentingan, stakeholder, dari pemerintah, masyarakat, pihak swasta, itu harus ada koordinasi sehingga masalah-masalah yang timbul itu bisa teratasi. Tidak ada lagi misalnya cerita swasta terlalu memonopoli sehingga masyarakat asli terpinggirkan, atau pemerintah mempersulit izin pengelolaan pesisir sehingga tidak bisa dikembangkan demi kemanfaat kesejahteraan masyarakat di sana. Intinya tiga stakeholder ini harus saling berkoordinasi dengan baik. Nah, untuk dasar hukum pengelolaan pesisir itu ada di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir pulau-pulau kecil. Nah, dilakukan dengan pertimbangkan keserasian pembangunan dengan daya dukung ekosistem. Jadi, dari tadi yang selalu dibahas adalah keserasian antara ekosistem dengan pembangunan. Jadi mungkin bedanya dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan kota lain yang pernah sudah teman-teman ikuti atau pernah lakukan, di pesisir ini sangat ditekankan daya dukung ekosistem gitu ya. Kalau memang potensi pemanfaatan itu justru akan merusak ekosistem di sana, lebih baik diurungkan gitu ya. Atau dicari alternatif yang lain. Karena kerugian di pesisir itu sangat-sangat besar dampaknya gitu ya. Hilangnya hutan bakau saja itu bisa sangat mempengaruhi wilayah di daratnya. Dan itu sulit untuk dikembalikan lagi ke kondisi semula, terutama kalau kita bicara soal terumbu karang gitu ya. Terumbu karang itu kalau sudah hancur sulit untuk dia muncul lagi untuk dibudidayakan lagi gitu ya. Makanya ekosistem itu akan selalu menjadi concern dalam perencanaan atau pengelolaan pesisir. Kemudian melihat aspek sosial budaya. Biasanya orang-orang yang tinggal di pesisir itu punya budaya yang khas, gitu ya, yang beda dengan daerah-daerah lain. Nah itu juga jangan sampai kita menutup mata akan hal tersebut. Gitu. Kemudian fungsi pertahanan dan keamanan, karena biasanya ada wilayah laut kita yang berbatasan langsung dengan negara lain. Wilayah laut kita yang diserobot kapal lain untuk diambil sumber dayanya, itu juga jadi concern dalam pengelolaan pesisir kita. Dan perlindungan terhadap ancaman bencana. Nah, kalau ini pengalaman kita tahun 2007 di Aceh, kemudian tahun 2000 berapa itu di Palu, bahwa bencana tsunami itu sungguh-sungguh dahsyat ya dampaknya. Dan dengan pengelolaan pesisir, kita seharusnya diharapkan bisa lebih aware, lebih mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana tersebut. Negara yang paling sering terkena tsunami itu kan Jepang ya. Jepang itu sudah siap dengan bencana tersebut. Nah, dengan tingkat kesiapan yang sudah demikian saja, Jepang masih menghadapi kerugian-kerugian material seperti kerusakan infrastruktur, kemudian aktivitas ekonomi yang terhambat dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita tidak melakukan mitigasi sama sekali gitu ya.
Nah, dalam perencanaan pesisir, ada hierarki. Yang pertama adalah rencana strategis. Jadi pesisir ini, konsep utamanya tuh mau diapain gitu ya. Strateginya itu mau diarahkan kemana wilayah pesisir kita. Baru dibuat rencana zonasinya. Setelah disusun rencana zonasinya, maka setiap zonasi itu harus ada rencana pengelolaannya. Bagaimana setiap zonasi, setiap zona-zona itu akan dikelola. Kemudian pengelolaan itu akan diturunkan ke program atau rencana aksi pengelolaan. Jadi sudah bahasa-bahasa operasional gitu ya. Nah, kata kunci dari pengelolaan pesisir adalah terpadu. Terpadu antara sektor horizontal dan vertikal, jadi antar wilayah pemerintahan, dan secara vertikal antara aspek di dalamnya gitu ya. Kemudian keterpaduan ekosistem darat dan laut. Jadi jangan sampai mengalahkan satu sama lain gitu ya. Harus ada keterpaduan. Harus bring the best out of both gitu. Yang ketiga adalah keterpaduan sains dan manajemen. Kalau kita bicara pesisir itu sains penting ya. Karena banyak ekosistem yang dilibatkan di sana gitu. Dan pengelolaannya pun mungkin sedikit butuh teknologi yang lebih maju. Misalnya kita mau membangun turbin pemanfaatan ombak untuk listrik, kemudian atau kita butuh teknologi menangkap ikan yang lebih maju supaya hasilnya lebih banyak. Jadi ada sains di sana dan ada manajemen tentang pengelolaan ya pada umumnya lah bagaimana sebuah kota itu dikelola supaya bisa memberikan manfaat untuk masyarakatnya. Kemudian ada keterpaduan antar wilayah bahkan antar negara. Jadi wilayah pesisir itu kalau di darat kita kan bisa lihat dengan jelas batas wilayah gitu ya. Tapi kalau sudah di laut itu bagaimana kita mengukur batas-batasnya. Itu yang jadi concern sehingga harus ada keterpaduan antar wilayah bahkan antar negara. Maksudnya adalah siapa yang mengelola sebuah kawasan gitu ya. Apakah wilayah A atau wilayah B? Bagaimana jika batas itu pas di tengah-tengah pulau? Begitu juga dengan antar negara. Nanti rebutan wilayah kan repot, makanya harus ada keterpaduan siapa yang mengelola yang mana gitu. Nah, pada akhirnya kenapa kita perlu perencanaan atau pengelolaan pesisir adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat secara layak, maka pulau-pulau itu perlu dikelola berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan. Ya, pada akhirnya tujuan kita mengelola pesisir adalah untuk memaksimalkan potensinya demi kesejahteraan masyarakatnya. Di Indonesia pulaunya sangat-sangat banyak, tapi sudah berapa banyak yang kita kelola untuk kita jadikan manfaat bagi masyarakat. Nah, itu pertanyaannya. Baik, mungkin itu untuk pendahuluan materi kali ini.